mencari kandidat pemain naturalisasi untuk bergabung memperkuat timnas Indonesia. Ada 5 daftar calon pemain naturalisasi yang tengah dibidik oleh pelatih timnas U20 itu. Ya, yang pertama ada Jean Raven. Pemain berusia 18 tahun dengan postur 189 cm ini sudah bertemu dengan Erick Thohir untuk membicarakan proses naturalisasi. Bermain sebagai penyerang, Jean Raven diharapkan bisa meningkatkan ketajaman timnas Indonesia. Punggawa FC Dordrecht 21 diharapkan akan menjadi penguat timnas. Berikutnya ada Mauresmo Hinoke. Rekan satu tim Jean Raven di FC Dordrecht U21 adalah Mauresmo Hinoke ini. Pemain 19 tahun itu diproyeksi jadi salah satu sosok potensial di posisi sayap kiri jika dibutuhkan timnas Indonesia U19. Sejauh ini pemain kelahiran berbeda, maksud kami kelahiran Breda itu jadi salah satu pemain kunci di klub. Ia bermain total 17 kali pada turnamen kelompok umur di kompetisi setempat. Selanjutnya ada Safi Woudstra. Safi Woudstra merupakan pemain muda klub Belanda SC Heerenveen U21. Posisi utamanya merupakan gelandang tengah. Pemain kelahiran 4 Januari 2005 itu juga dipasang sebagai sayap kanan. Selain berseragam Heerenveen, Safi juga pernah menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam. Dan yang keempat ada Dion Marks, menjadi salah satu pemain yang dilirik oleh Indra Syafri. Bek tengah 18 tahun ini punya postur 187 cm, sangat mumpuni sebagai penjaga benteng pertahanan. Dan yang kelima ada Kaya Simons, turut masuk dalam radar pencairan pemain keturunan Indonesia. Pemain Vitesse U21 itu diharapkan jadi salah satu pemain penting timnas Indonesia di U19. Posisi sebagai bek kiri, pemain kelahiran 31 Maret 2005 itu beberapa kali jadi bagian penting di timnas Belanda U15, U17 hingga U18. Ya pemirsa, seperti apa tentunya debat kusir yang tak habis-habis, persoalan isu naturalisasi yang menjadi topik yang sepertinya enggan terpolarisasi perihal meningkatkan potensi atlet lokal kita atau meraih gelar secepatnya menggunakan pemain naturalisasi atau keturunan yang berkompetisi di negara lain. Kita akan bahas lebih dalam lagi dalam dialog NTV Sport dengan tema malam hari ini adalah dilema naturalisasi. Tentunya bersama rekan saya yang telah hadir di studio ada Bung Taufik Jursal Effendi dan juga merupakan pendiri Asosiasi Sekolah Sepak Bola Indonesia ASSBI. Terima kasih Bung Taufik telah hadir bersama kami. Terima kasih Mbak. Salam olahraga Bung Taufik. Salam olahraga. Semangat. Oke, semangat. Bung Taufik, Ya. Kalau kita lihat semangat naturalisasi saat ini, mungkin juga ada yang mengatakan naturalisasi yang sekarang dilakukan oleh PSSI ya cukup bilang sukses, dibilang seperti itu. Tapi kemudian tadi naturalisasi ini menjadi dilema, kemudian muncul pro dan kontra, ada yang pro naturalisasi, ada yang juga dengan local pride seperti itu. Anda posisinya di mana, Bung? Oke. Terima kasih Mbak Elisa. Jadi kalau saya yang sudah bertahun-tahun di pembinaan usia muda, saya melihat ini ada dua sisi yang harus kita perhatikan secara menyeluruh. Pertama adalah apa yang menjadi target dari kepengurusan Pak Erick Thohir ke depan. Karena ini menjadi penting. Kita ada tim senior, kita ada tim junior. Nah, itu dasar pemikiran pertama. Yang kedua, apakah kompetisi dan jenjang pembinaan di Indonesia sudah berjalan maksimal sesuai dengan struktur kompetisi yang biasa dilakukan di negara-negara sepak bola maju. Nah, tentunya dua hal ini akan menentukan jawaban kita soal naturalisasi. Kalau dari penglihatan kita secara menyeluruh bahwa dengan hadirnya konsep diaspora atau naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI saat ini,
tentunya kita sudah melihat bahwa tim Garuda Muda Indonesia saat ini sudah mampu memberikan tampilan yang berbeda. Oke. Oke. Dan Sintayong memberikan sesuatu permainan sepak bola modern yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Jadi permainan yang berbeda ini efek dari adanya teman-teman naturalisasi atau pemain-pemain naturalisasi, atau memang sekarang pemain kita pun juga mulai terpacu dengan permainan ini? Yang utama sebenarnya bukan itu, coachnya. Coach ya, oke. Coach Sintayong mampu menghadirkan itu. Karena apa? Ketika dia melatih beberapa pemain Indonesia tahun 2019, belum ada pemain naturalisasi di sana. Nah, oleh sebab itu, dengan hadirnya pemain naturalisasi, ini akan membuat kekuatan timnas berbeda dengan tampilan-tampilan sebelumnya. Ya. Dan coach Sintayong ini bukan coach yang kaleng-kaleng. Dia mampu membaca. Coba kita melihat bahwa tidak semua pemain timnas U23 diisi oleh pemain diaspora atau pemain naturalisasi. Kalau kita melihat secara utuh, ya kita melihat, dan dia kenapa bisa melatih mulai dari U17, U19 sampai ke U23. Tentunya dia melihat bahwa kompetisi di Indonesia belum berjalan maksimal. Ya. Nah, akibatnya apa? Pilihan pertama yang harus kita yakini adalah Sintayong membawa negara ini menjadi tim sepak bola yang disegani dengan cara bermain yang dia buat. Tidak mungkin satu pelatih tidak membuat strategi, tidak membuat rencana siapa yang akan menempati tiap posisi yang dibutuhkan untuk itu. Gitu Mbak Elisa. Jadi buat saya yang berada di lapangan, kita sebagai pembina usia muda, apa yang dilakukan kepengurusan saat ini adalah jalan yang paling tepat untuk melakukan, kalau saya katakan, lompatan jauh. Berarti artinya bahwa karena kita tahu belakangan ini kan kemudian muncul bahwa naturalisasi ini menjadi seperti jalan pintas atau jalan potong katanya untuk tadi memperbaiki atau mungkin bisa dikatakan di sini untuk perkembangan sepak bola kita. Ada sepakat dengan itu berarti? Kalau saya nggak sepakat, karena begini, saya orang pertama yang menentang naturalisasi ketika 2004 di zamannya Pak Nurdin Halid. Kenapa waktu itu kita menentang naturalisasi? Karena apa? Kita tidak memiliki basis kuat untuk memilih pemain-pemain. Dan itu terbukti. Tidak menghasilkan apa-apa. Karena apa? Analisa posisi kita pada saat itu tidak mampu kita lakukan. Nah, Sintayong sebelum dia melakukan naturalisasi, sebelum dia mengambil pemain-pemain diaspora, dia sudah menganalisa di mana posisi-posisi pemain yang sangat dibutuhkan oleh dia. Dan ini terbukti. Apa? Ambil contoh, Hernando Ari tidak tergantikan penjaga gawang. Karena menurut Sintayong dia cukup baik di situ. Dia mampu untuk mengatasi persoalan sepak bola modern di sana. Ya kan? Marcelino, Pratama Arhan, Rizky Ridho, masih banyak lagi yang ini. Nah, jadi buat kita saat ini naturalisasi itu bukan merupakan barang haram, tapi adalah bagaimana menjadi kekuatan baru sepak bola di Indonesia sehingga terlihat bahwa Garuda-Garuda mudanya kan berubah cara bermainnya. Makanya di statement saya terakhir bahwa kalau saat ini kita nggak bisa bikin pesawat yang paling bagus, sekarang kenapa kita nggak mencoba untuk menyewa dulu pesawat itu? Oke. Toh Garuda Indonesia juga namanya. Nah, itu yang saya sampaikan. Tapi kemudian Bung Taufik, yang menjadi kekhawatiran dengan menyewa pesawat ini, atau kita
panggil teman-teman naturalisasi ini, pemain-pemain naturalisasi ini, kemudian kan yang muncul adalah kekhawatiran bagaimana dengan pemain-pemain lokal kita. Meskipun kita tahu bahwa di sini pelatih Sintayong pun tidak memindahkan beberapa teman-teman lokal yang memang sebenarnya baik di posisinya, tepat di posisinya. Tapi ada kekhawatiran kalau di sini, kalau yang saya lihat adalah, yang kita lihat adalah Sintayong ini memiliki starter full pemain naturalisasi, bisa dari kiper, striker, manapun dia punya kemampuan dan punya hak itu. Ya. Ini kan menjadi kekhawatiran tersendiri. Ini yang kedua, pertanyaan kedua yang mesti kita jawab. Inilah tugas termasuk saya, pendiri dari Asosiasi Sekolah Sepak Bola Indonesia. Bagaimana mendevelop, bagaimana mengembangkan pemain-pemain yang ada sekarang. Ambil contoh, ketika kita membuat seleksi, saya ambil contoh, kita akan buat seleksi untuk pemain-pemain yang akan bermain di Liga 3 saat ini. Kita akan berpikir, tinggi badan menjadi menentukan. Banyak orang bertanya, Coach, kok harus tingginya 170, 172? Saya bilang, standar pemain untuk masuk ke tim nasional itu sudah ditetapkan. Jadi mohon maaf, kecuali memang betul-betul istimewa, itu kita bisa Excuse ya, bisa excuse, dan itu pun akan terlihat dari kondisi badan, kondisi kebugaran mereka, teknik, skill, dan read the game-nya, ya kan, bagaimana. Nah, yang kedua adalah kita nggak punya kompetisi berjenjang sampai hari ini. Nah, inilah yang saya katakan, makanya di beberapa media kemarin saya sampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Erick Thohir dengan membangun image dan membuat tim nasional disegani. Sekarang yang berada di second liner, ya, ambil contoh yang ada di Asprof, yang ada di Ascot, sudah harusnya mulai bergerak dan tergerak untuk bagaimana menyiapkan kompetisi. Dan saat ini kita sudah tidak bisa lagi seperti di masa-masa 3-5 tahun yang lalu, bahwa bikin seleksi ratusan orang datang, udah nggak bisa lagi, harus melalui kompetisi. Itu dia, kompetisi berjenjang itu akan menuntut kita untuk melihat dari mana asal pemain itu, sehingga kita tidak lagi nanti memilih pemain yang kita merasa bahwa pemain itu bagus atau nggak bagus, tapi hanya berdasarkan kasat mata dalam waktu 4-5 jam 5 pertandingan. Kalau kompetisi itu kan berbulan-bulan, berminggu-minggu, jadi kita lihat, kita pantau. Itu yang juga dilakukan di luar negeri seperti itu, pemain-pemain luar negeri ya. Itulah yang kita bilang sekarang saatnya kita support PSSI. Ya kan, kita jangan dilema lagi soal diaspora, soal naturalisasi, tapi bagaimana sekarang yang di dalam kita Ascot, Asprof itu bisa menggelar kompetisi. Nah, tapi itu dia. Kalau memang kekhawatiran tadi tidak perlu dikhawatirkan, artinya berarti harus ada, bisa dibilang pembinaan pemain usia muda yang kemudian sejalan dengan tadi adanya kompetisi-kompetisi itu. Tapi juga harus ada dukungan dalam hal ini. Sejauh ini Anda juga melihatnya dukungannya seperti apa? Mungkin yang dilakukan oleh PSSI sendiri juga seperti apa? Gini, Mbak Elisa, saya tahun 2002 saya berada di Jepang. Saya yang bawa Japan League pertama kali ke Indonesia, Liga Jepang. Apa yang saya pelajari di sana? Semua klub yang ada di Liga Jepang itu mempunyai struktur usia, sejak usia 12, 13, 14 terus sampai ke atas. Jadi sekarang ini yang kita perlukan bagaimana regulasi, terutama klub-klub yang besar ini ya, yang ada di Liga 1, Liga 2 punya akademi-akademi yang bisa membangun. Kalau di luar negeri kita ambil contoh lah, ya nggak usah jauh-jauh, kita ambil contoh Jepang aja, nggak usah kita ke Liga Spanyol, Liga Belanda, ke semua. Di Jepang itu sudah mulai. Jadi ada amatir, ada Liga 1, Liga 2, terus berjenjang sampai mahasiswa semua ada. Sehingga apa? Mereka punya
banyak pilihan. Kalau sekarang kita nggak banyak pilihan. Nontonnya cuman ada di Liga 1 atau Liga 2. Udah, itu yang main gitu. Padahal Indonesia ini sangat besar. Oke. Gitu. Nah, inilah yang sekarang kita nggak usah berdilema, tapi bagaimana kita mempersiapkan kompetisi Artinya persiapan-persiapan itu dengan munculnya bibit-bibit baru yang baik, dengan adanya kompetisi-kompetisi atau liga-liga tadi, ini kan munculnya pemain yang baik, ini juga nantinya berdampak pada pengurangan naturalisasi sebenarnya. Kembali lagi saya sampaikan, bukan pengurangan, tapi kembali lagi saya ingatkan kepada kawan-kawan, sebelum Coach Indra berangkat ke Belanda, saya kan sering komunikasi sama beliau, tapi ya saya nggak perlu sampaikan banyak lah. Saya diskusi sama beliau, karena ketika beliau pertama kali di PSSI juga sama saya, tahun 2010. Apa yang dia sampaikan? Selama di Indonesia memiliki pemain sesuai kebutuhan rencana dari pelatih, dia nggak akan ambil naturalisasi. Oke. Tapi kalau kita nggak bisa bikin, bagaimana? Bagaimana mau tidak mau jadinya? Mau nggak mau, Betul. ya kan? Jadi kembali lagi ke pembina-pembina yang ada di Indonesia. Mau nggak bikin pemain ini? Dan itu banyak sekali. Saya kan sejak tahun 1993 mengembangkan ini dengan almarhum Roni Patina Sarani. Kita mengembangkan program pembinaan usia muda ini. Nah, sekarang tinggal kita mau nggak melakukan itu. Jadi jangan kita berpikir bahwa stop naturalisasi hanya karena pemain kita kenapa nggak kepilih gitu. Tapi kita bicara ke diri kita sendiri. Kita siapin nggak? Ambil contoh Mbak Elisa. Ya. Sekarang kami kebetulan saya di Persija Barat dan juga di Go Ahead Garuda, kita sudah menstandarkan sesuai yang PSSI inginkan, sesuai dengan yang sudah disampaikan. Contoh tinggi badan, mohon maaf kalau yang tinggi badannya kurang dari 170, ya sudah jelas nggak bakal bisa masuk di seleksi. Itu dia, karena kan kalau kita lihat pemain-pemain Indonesia kita 176 di bawah itu, gimana dong? Nggak, tapi ada Mbak. Ada. Saya ada di lapangan. Saya lihat banyak pemain-pemain yang tinggi badannya. Apa yang membuat para pemain yang sebenarnya memenuhi kualifikasi tadi dengan standar ini, kita main di tinggi badan dulu ya, Bu. Sebenarnya itu bisa masuk, tapi mereka sulit sebenarnya untuk masuk ke sini. Kan ada persoalan bagaimana kultur dan bagaimana lingkungan mereka membentuk. Oke. Ada pemain yang bagus. Ambil contoh tadi nih, saya di jalan saya ketemu saya nggak usah sebut, dia kebetulan jadi salah satu sales, ya. Saya tanya sama dia, kamu tinggi badannya bagus sekali, namanya Rizky. Iya, saya main basket, kok nggak main bola? Repot katanya main bola, kalau nggak kenal nggak bisa lolos, nah kan? Oke. Ini jadi persoalan nama kita, masih ada. Bagaimana orang bisa lolos ke tim nasional, bisa lolos menjadi pemain nasional atau dipilih karena harus kedekatan. Ini yang sejak lama saya, Indra Safri, nggak akan lakukan itu. Politik-politik internal. Politik-politik internal, seperti itu. Oke, ya. baik. Termasuk saya bisa sebut kayak Coach Fahri Husaini, nggak ada yang kayak begitu-begitu. Makanya mereka bisa melahirkan pemain-pemain yang bagus. Pemain-pemain yang berkualitas. Berkualitas. Ya? Selama masih pakai sistem itu, nggak akan dapat. Oke, baik. Bung Taufik, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam NTV Sport.